Halo Sobat History of Java, apa kabar? Semuanya sehat-sehat selalu. Kali ini saya berkunjung ke sebuah tempat di daerah Triagan, Mojolaban, yaitu sebuah makam yang sangat tua sekali. Tidak ada papan nama makam, tidak ada juru kunci karena saya tanya beberapa orang di sekitar makam bahwa mereka tidak tahu ada juru kuncinya atau tidak. Makam ini saya simpulkan tua karena kita bisa lihat beberapa hal yang membuat makam ini tampak tua. Satu adalah jenis batu-batu atau jenis nisan di makam ini, berupa batu bata yang ukurannya besar-besar, tidak seperti ukuran batu bata saat ini. Dan banyak di antara nisan yang sudah porak-poranda, ditumbuhi oleh lumut-lumut dan tanaman-tanaman parasit maupun tanaman-tanaman sejenis. Tidak adanya papan nama ataupun batu nisan yang memberikan keterangan siapa yang ada di dalam nisan tersebut. Dan kebanyakan nisan sudah merupakan batu-batu yang ditumpuk begitu saja, sekedar menandai bahwa di dalamnya ada jenazah. Batu nisannya pun unik, kelihatan sekali dari era yang sangat lampau. Bahkan ada batu nisan yang masih kokoh berdiri, bergambar motif matahari, yang tak lain adalah lambang Majapahit. Bisa dibilang salah satu lambang yang menandakan ini ada hubungannya dengan era Majapahit. Banyak orang bilang ini adalah komplek pemakaman Eyang Jatikusumo, tetapi saya juga tidak berani menyimpulkan siapa Eyang Jatikusumo ini. Menurut kabar yang beredar dari mulut ke mulut, baik dari masyarakat sekitar maupun para pemerhati sejarah, ini adalah makam generasi terakhir Majapahit dalam pelariannya yang tercerai-berai. Komplek makam ini dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari batu bata juga, tapi sudah roboh. Aslinya ketinggiannya seberapa saya juga tidak paham, tapi sekarang di tiga sisinya temboknya runtuh semua. Satu sisi temboknya masih utuh, tetapi apakah itu tembok asli tingginya demikian atau memang sudah runtuh masih menjadi misteri. Yang unik, selain ada lambang Majapahit di nisan, ada satu nisan yang masuk ke dalam batang pohon besar di tengah-tengah itu. Nah, itu menandakan bahwa waktu nisan itu ada di lokasi, pohonnya tentu masih kecil, sehingga seakan-akan pohonnya memakan nisan tersebut. Makam ini cukup terawat, dalam artian tidak ada vandalisme, tidak ada sampah-sampah plastik, hanya sampah-sampah dari daun-daun yang berguguran. Saya kira sampai saat ini beberapa makam masih aktif dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Nggak tahu tujuannya apa, hanya sekedar ziarah atau tujuan lain. Tapi kayaknya ada tujuan lain juga, karena saya lihat ada dupa, ada
anglo kecil untuk membakar menyan oleh orang-orang yang menggunakan makam ini sebagai tempat bersekutu dengan hal-hal lain. Ada beberapa ukuran makam di sini. Makam yang cukup kecil mungkin dipergunakan untuk anak-anak, tapi ada juga makam yang cukup panjang dewasa. Dan makam utamanya ada 2 komplek. Yang satu ini ditata oleh batu bata dengan ukuran cukup tinggi. Yang satu lagi sebelahnya ada 3 nisan yang berdempetan. Di sekitarnya baru banyak makam-makam kecil yang mengelilingi makam utama ini. Kondisinya cukup sepi walaupun untuk era saat ini kanan kirinya sudah merupakan hunian penduduk yang cukup ramai. Nah ini nisan, ada batu nisan yang tertancap. Ini sebenarnya bukan tertancap, tapi nisan ini sudah ditumbuhi akar yang demikian besar. Ini unik sekali, kayak nembus gitu nisannya. Nah ini masih ada sisa-sisa dupa dan bunga. Saya rasa masih baru karena masih berwarna merah, agak segar. Ini yang merupakan makam utamanya. Ada 1 nisan yang terbuat dari batu bata yang ditumpuk-tumpuk. Saya rasa ini juga aslinya bukan begini, karena sudah agak rusak, mungkin ditata oleh masyarakat sekitar dari waktu ke waktu. Nah, di sampingnya ada 3 makam yang berdempetan jadi satu. Saya rasa pasti ada hubungannya satu nisan dengan nisan yang lain. Sayangnya tidak ada catatan tertulis sejenis prasasti atau tulisan di batu nisan yang menjelaskan tentang sejarah makam ini. Tapi yang membuat saya tertarik ya satu tadi, ada lambang Majapahit di salah satu batu nisannya. Dan ini yang membuat banyak orang memprediksikan bahwa ini adalah kompleks makam dari generasi terakhir orang-orang Majapahit yang melarikan diri ke banyak tempat. Ini ada sebuah simbol lagi, saya tidak tahu itu simbol apa. Alangkah lebih baiknya kalau tim tim Purbakala lah meneliti tempat ini dan membuat sebuah catatan tentang sejarah komplek pemakaman di Triagan ini. Kendi-kendi kecil ini tentu saja tidak berasal dari zaman kuno, tetapi cukup baru. Ya di bawah 20 tahunan lah. Atau mungkin masih ada yang lebih baru dari itu. Jadi saya rasa ada juga orang yang masih merawat atau memperhatikan nisan-nisan di tempat ini. Ini adalah salah satu nisan yang sudah hampir roboh, ya terkena akar dari pohon.
Kita bisa lihat sebelah kanannya akarnya yang besar menghancurkan batu nisan bata di sebelahnya. Ini karena tanah yang melorot ke bawah, jadi nisannya menjadi cekung ke bawah. Bagi saudara-saudara yang mau berkunjung untuk sekedar melihat peninggalan sejarah masa lampau, silakan ke Desa Triagan. Lokasinya walaupun ini masuk ke dalam sebuah perkampungan tapi relatif mudah ditemukan. Sebelah kanan dan kiri komplek pemakaman tua ini terdapat juga komplek pemakaman yang masih digunakan saat ini oleh masyarakat sekitar, ya komplek pemakaman umum. Nah, di sebelah komplek makam tua ini ada gundukan lagi. Gundukan ini berupa batu-batu bata yang sudah tidak tahu lagi bentuknya seperti apa, seperti sebuah candi gitu yang sudah runtuh. Fungsinya apa juga pastinya menjadi misteri yang belum bisa kita selami. Nah, ini adalah pagar yang mengelilingi komplek makam tersebut. Waktu saya berkunjung di sini kok pagar ini sekelilingnya dibakar ya. Mungkin membakar sampah, tapi kok di seluruh pagarnya saya nggak tahu. Mau tanya juga nggak ada orang di sini. Nah, ini komplek makam utamanya. Ada satu yang cukup mencolok dan sampingnya ada 3 makam yang berdempetan jadi satu. Nih, saya rasa makam utamanya ini, tokoh utama yang dimakamkan di kompleks ini. Oke, Sobat History of Java, sampai di sini dulu perjalanan saya. Saya tidak menyimpulkan apa-apa, saya hanya mengunjungi makam bersejarah ini. Mungkin kalau kalian ada yang lebih tahu sejarahnya, bisa sharing di komen di bawah.